Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu lagi. Ini untuk yang kedua kalinya kita bertemu ya Pak. Oh iya Pak. Gimana? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Sama-sama sehat ya. Alhamdulillah saya sehat sekali. Begini Bapak, Ya. saya ada tugas untuk menyampaikan materi sih sebenarnya. Kemarin kan kita sudah bertemu di modul demonstrasi kontekstual. Iya. Nah kali ini kita akan bertemu di aksi nyatanya ini Pak. Oh, aksi ya. nyata dari modul itu. Ya. Nah terus sebelum kita menganalisis kasus yang pernah atau sering dialami oleh Bapaknya itu dalam pengambilan keputusan, Iya. ada beberapa materi sebenarnya yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Gak apa-apa gimana? Gak apa-apa, Mohon izin, silakan. Mohon izin, bukan. Tapi mohon maaf, bukan menggurui. Iya, monggo. Ternyata saya juga baru memahami bahwa yang namanya sebuah permasalahan itu kita kategorikan menjadi dua, Bapak. Yang pertama yaitu ada bujukan moral, yang kedua ada dilema etika. Nah, di mana bujukan moral ini adalah ketika seorang pimpinan dihadapkan pada situasi benar atau salah. Artinya pimpinan di sini harus benar-benar menentukan keputusan apakah ini harus yang benar atau harus yang salah. Nah, situ Pak. Terus yang kedua ada yang namanya dilema etika, di mana seorang pimpinan dihadapkan pada situasi yang kedua pilihan tersebut benar, tetapi ada yang bertentangan secara nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak, tentang masalah permasalahan secara general. Terus yang kedua, berhubungan dengan permasalahan tersebut, otomatis seorang pemimpin akan mengambil sebuah keputusan. Nah, di mana sebuah keputusan tersebut seharusnya itu adalah ada beberapa urutannya Bapak. Yang pertama adalah penentuan paradigmanya dulu. Nah, paradigma di sini itu ada 4. Yang pertama ada paradigma individu lawan kelompok. Yang kedua ada paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga ada paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Artinya seperti ini Bapak. Untuk paradigma yang pertama itu adalah di mana paradigma ini muncul ketika permasalahan tersebut berhubungan dengan seseorang yang melawan komunitas, artinya melawan kelompok. Di mana pribadi ini juga merupakan merupakan anggota dari kelompok ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau berbicara tentang paradigma keadilan dan kasihan, sama Bapak, di sini seorang pemimpin biasanya nanti harus bersikap adil atau mengutamakan rasa kasihan. Nah, itu biasanya yang bikin dilema kalau di situ. Terus yang ketiga juga seperti itu, yaitu paradigma kebenaran lawan rasa kesetiaan. Artinya di sini Pak Nyoto harus benar-benar bersikap sesuai peraturan atau bersikap berdasarkan pada kesetiaan pada lembaga. Yang keempat itu paradigma yang berhubungan dengan waktu. Artinya pengambilan keputusannya ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Itu Bapak, masalah paradigma. Selanjutnya ada juga yang namanya prinsip pengambilan keputusannya. Nah, untuk prinsip pengambilan keputusan di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada end-based thinking, pengambilan berdasarkan keputusan akhir. Terus yang kedua rule-based thinking, yaitu pengambilan keputusannya yang berdasarkan aturan. Yang ketiga itu ada namanya care-based thinking, di mana pengambilan keputusannya berdasarkan rasa peduli. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, sebenarnya pada saat pengambilan keputusan itu juga ternyata ada langkah-langkahnya Bapak. Saya juga baru tahu. Itu ada 9 langkah. 9 langkah pengujian keputusan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu ini nilai-nilai yang bertentangan apa. Maksudnya, apakah yang bertentangan itu antara keadilan dengan kesetiaan atau kemudian rasa kasihan bertentangan dengan aturan dan sebagainya. Itu harus benar-benar kita pahami dulu. Terus yang kedua, kita menentukan siapa yang terlibat. Artinya permasalahan ini di dalamnya melibatkan siapa, apakah guru dengan siswa atau guru dengan kepala sekolah gitu sama guru, guru sama guru. Terus yang ketiga, pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Jadi kalau misalnya sudah ada permasalahan, berarti kita harus mengumpulkan fakta-faktanya dulu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Setelah ketiga langkah ini, ada satu langkah lagi yang disebut dengan uji benar atau salah. Nah, pada ujian ini ada 5 tahapan Pak. Yang pertama ada uji legal.
Iya. Nah, uji legal ini artinya keputusan yang diambil ini apakah bertentangan dengan hukum atau Iya. tidak. Jadi seperti itu. Iya. Terus yang kedua ada uji regulasi. Nah, kalau berbicara tentang uji regulasi ini biasanya keputusan ini yang diambil apakah bertentangan dengan kode etik atau tidak. Yang ketiga ada uji intuisi. Nah, uji intuisi ini biasanya berasal dari dalam hati, Pak. Artinya kebenaran apa keputusan yang sudah saya ambil kira-kira benar atau tidak ya. Nah, biasanya seperti itu. Terus yang keempat ada uji publikasi. Artinya ketika keputusan Pak Nyoto diambil, saya sudah mengambil keputusan A. Nah, keputusan tersebut menjadi viral lah. Nah, istilahnya ada yang mengangkat ke surat kabar, terus ada yang mengangkat ke majalah sekolah. Nah, itu biasanya berhubungan dengan perasaan Pak Nyoto. Nah, kira-kira dengan adanya berita tersebut Pak Nyoto merasa nyaman atau merasa biasa saja atau merasa senang malah gitu. Terus yang kelima ada yang namanya uji idola. Nah, kalau uji idola ini biasanya Pak Nyoto akan berkiblat kepada siapa yang menginspirasi Pak Nyoto. Misalnya ada salah satu atasan dari Pak Nyoto yang mungkin Pak Korwil atau siapa, ketika dia mengambil keputusan yang berhubungan dengan permasalahan sama seperti ini, dia akan keputusannya seperti itu. Itu namanya uji idola. Nah, terus yang keempat itu ada, yang kelima itu ada langkah penentuan paradigma seperti tadi Pak, apakah individu lawan kelompok. Terus kemudian langkah yang keenam penentuan prinsipnya tadi apakah berdasarkan keputusan akhir atau berdasarkan aturan. Nah, terus yang keenam itu ada investigasi opsi trilema. Artinya seperti ini Pak, kalau misalnya Pak Nyoto lagi menghadapi masalah yang berhubungan dengan kenaikan siswa atau kelulusan siswa. Misalnya siswa tersebut sudah tidak pernah masuk, terus kemudian ada rapat kelulusan, kira-kira anak ini akan diluluskan atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan opsi trilema itu adalah beberapa opsi yang memungkinkan kalau misalnya anak ini naik, persyaratannya apa gitu. Terus kalau misalnya anak ini tidak naik, nanti efeknya apa, itu namanya opsi trilema. Terus yang ke-8 yaitu adalah pengambilan keputusannya. Jadi dari semua langkah yang tadi, keputusan yang diambil itu seperti apa. Nah, yang terakhir setelah keputusan diambil itu baru refleksi. Nah, dari keputusan itu yang diambil apakah keputusannya sudah benar atau tidak, itu bisa dilihat nanti dari penerapan ini Pak, hasil keputusannya yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang gitu Bapak. Nah, sebenarnya dari itu semua ada satu hal yang harus diperhatikan, itu adalah ketika pengambilan keputusan itu harus memiliki yang namanya 3 trilogi Pak. Kalau kita menyebutnya di penggerak itu namanya 3 trilogi. Di mana keputusan itu yang pertama harus berpihak pada murid. Kenapa harus berpihak pada murid? Karena ini adalah salah satu proses perwujudan dari dimensi nilai-nilai yang terdapat di Pancasila, artinya di profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita ngambil keputusan terus tidak bisa dipertanggungjawabkan kan lucu gitu Pak. Terus yang terakhir itu adalah keputusan tersebut harus berdasar pada kebajikan universal. Artinya kebajikan universal ini adalah tidak memihak salah satu. Artinya harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah seperti itu. Nah, sekiranya itu adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya pengen Pak Nyoto menceritakan ketika ada sebuah permasalahan yang Pak Nyoto hadapi, terus misalnya permasalahan itu tentang apa, latar belakangnya siapa, latar belakangnya bagaimana, terus kemudian siapa yang terlibat, keputusan apa yang diambil Pak Nyoto. Nah, nanti dari permasalahan ini saya akan menganalisisnya berdasarkan ini Pak, yang 9 langkah tadi.
setelah saya menerima materi dari beberapa materi yang sudah diuraikan, jadi di SD 2 Pungatan ini juga saya pun juga mengalami ada kasus atau yang dinamakan untuk mengambil keputusan, terutama di dalam kegiatan di sekolah itu bermacam-macam Pak ya. Ada yang langsung dengan pembelajaran, juga akan ada yang guru akan memajukan muridnya di dalam kelas, juga ada guru yang berpedoman tidak memilih ini bahwa ini murid kelas 6, ini murid kelas 5, ini murid kelas 4 dan seterusnya sampai ke bawah. Akan tetapi juga guru itu yaitu bahwa kalau satu lembaga itu memang semua itu muridnya, hanya tidak berhadapan di dalam kelas. Jadi permasalahan yang saya lakukan atau yang ada kasus di Pungatan 2 seperti ini Pak. Ada seorang guru, ketepatan waktu itu ada suatu kegiatan, yaitu seperti pawai budaya. Kalau pawai budaya otomatis melibatkan semua murid yang ada di SD, kan betul kan Pak ya, seperti itu. Iya benar Pak. Ada juga guru yang hanya memikirkan muridnya sendiri. Kenapa kok seperti itu? Karena guru itu mempunyai inovasi. Oh inilah ulan saya di kelasnya. Akhirnya bisa menampilkan yaitu kegiatan yang diajar di dalam kelasnya. Ketepatan pada waktu itu ada guru mengatakan seperti ini. Ini bisa disebutkan nama atau enggak Pak ini Pak? Karena ini permasalahan ini antara guru sama guru. Gih, monggo nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Contoh gini. Karena memang ini kenyataan real kan Pak? Kenyataan real. Iya, monggo. Guru kelas 6. Jadi guru kelas 6 itu sebagai wali kelas Pak ya. Gurunya ini juga inovasinya bagus. Juga mempunyai ide-ide. Juga selalu mengadakan praktek apa yang ada sesuai di pembelajaran di situ. Nah, terus karena akan ada pawai budaya di sini, oh ini Pak Nyoto, murid saya nanti saya tampilkan, juga punya acara sendiri. Ada salah satu pihak guru yang sudah saya beri tugas. Ini Bu Sri Rubatin mengatakan seperti ini. Nah, kalau yang untuk pawai budaya ini sudah dibagi tugas, saya harus memilih anak, terutama yang akan dipilih kelas 6. Ketepatan kelas 6 itu kan besar. Dan mungkin bagi yang memilih ini cocok untuk dimasukkan ke dalam suatu kegiatan itu Pak. Contoh ini, oh visionnya, oh cocok karena kelas 6 itu mungkin faktor tubuhnya tinggi dan sesuai dipilih sebagai yaitu vision yang memakai daur ulang. Ternyata Pak setelah mau diambil di kelas 6, wali kelasnya ini tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan untuk diambil kegiatan yang masuk ke pawai budaya, yaitu main di perannya itu di Wisenso-nya. Terus yang guru kelas 6 mengatakan juga, ini mau saya akan ada kegiatan sendiri, nanti akan ada tari khusus kelas 6, tidak boleh diambil. Ini dari pihak satu. Yang pihak keduanya, yang sama-sama pihak kedua, karena tidak diperbolehkan ya Pak ya, lalu menjawab gini, oh kalau begitu saya tidak akan mengambil yaitu kelas 6 selama yang bersangkutan tidak memperbolehkan. Terus yang guru kelas 6 mengatakan juga, karena saya ini mau menampilkan putra putrinya, otomatis juga tidak boleh, karena ini ide saya, inovasi saya, jadi ulan saya juga mau saya tampilkan. Jadi antara kedua ini kan bercekcokan Pak, saling mempertahankan. Yang satu mempertahankan sekolah demi kemajuan atas nama lembaga, yang satu di kelas. Nah, sehingga begini, yang titik terakhirnya karena sudah nggak cocok, artinya sudah pendapatnya nggak cocok. Yang satu itu kalau menurut saya seperti otoriter, yang satu mudah tersinggung. Nah, yang mudah tersinggung ini juga mengatakan seperti ini, kalau masih ada wali kelas yang di kelas 6 ini, saya selamanya tidak akan ngambil Pak, karena sensitif sekali, ada selentingan atau kata-kata yang kurang enak mungkin seperti itu. Jadi yang bersangkutan melaporkan ke saya, Pak Nyoto, saya selamanya ada guru yang seperti ini,
saya tidak akan mengambil yang guru kelas 6. Yang satunya sama juga. Kalau saya punya ide-ide seperti ini, murid saya mau saya tampilkan, saya nggak akan melanjutkan juga inovasi saya. Nah, artinya saya bingung juga untuk menentukan, karena sudah saling mempertahankan, yang satu mempertahankan di kelas, yang satu atas nama lembaga untuk demi kebaikan di lembaga. Keputusan yang saya ambil, Pak, karena juga sudah saya teliti juga. Kalau saya ngambil guru yang saya beri tugas untuk wisdom, efeknya apa? Ini sudah saya teliti. Kalau saya mengambil yang untuk di kelas 6, apa efeknya? Sekarang saya ceritakan. Dari kelas 6 dulu, dari wali kelas 6, Pak ya. Kalau ini inovasi ini tidak diperbolehkan, saya kedepannya tidak akan memberikan inovasi kelanjutan lagi. Artinya saya pikir juga, kalau guru ini tidak mau bergerak, kan macet, Pak. Karena yang memiliki ide, memiliki inovasi, memiliki pengetahuan yang tinggi juga demi kemajuan. Tapi ini di dalam kelas, bukan secara umum. Yang satunya ngotot juga, sama-sama ngototnya. Loh, kan ya sudah. Kalau tidak mau ya sudah, tidak diperbolehkan, saya tidak akan anu lagi. Sehingga saya putuskan seperti ini, Pak. Secara umum yang saya putuskan mengikuti guru yang seperti saya beri tugas untuk di lembaga. Akhirnya saya memutuskan, Bu, sekarang gini saja saya putuskan, yang dipakai itu yang miliknya sampean. Artinya ini mencakup semua keseluruhan lembaga, bukan hanya perorangan. Kalau saya menentukan yang khusus kelas 6 itu kan hanya satu kelas, Pak. Ini demi kemajuan itu dari kelas 1 juga sampai kelas 6 sebenarnya. Tapi terpotong di kelas 6-nya karena tidak boleh diambil itu tadi. Saya memutuskan yang Bu Sri Prihatin untuk mengadakan, yaitu mengambil itu, tapi tetap tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan, yang bersangkutan wali kelas 6 saya panggil secara pribadi, Pak. Setelah saya beri pengertian, kalau semua sama-sama ngotot, sama-sama mempertahankan idenya, di sini juga mempertahankan, akhirnya tidak akan sinkron atau nggak akan bermusyawarahnya itu, atau kendala-kendala itu nggak bisa diputuskan. Akhirnya saya putuskan yang bersangkutan juga saya beri pengertian, Bu, sampean jangan mengambil keputusan sendiri. Ini miliknya murid, ini miliknya kebersamaan, sama-sama digunakan. Mungkin lain kesempatan kalau waktunya, kalau sekarang waktu sampai belum tepat untuk ini, untuk ajang ini, untuk main sendiri, ditampilkan sendiri, ini memang kurang tepat. Yang saya ambil yang Ibu Sri Prihatin, yaitu silahkan mengambil di situ. Nanti ini bisa berjalan semua. Jadi pendidikan atau yang dikatakan ekstranya kurikuler, jadi kelihatan dari situ, Pak. Jadi keputusan yang terakhir sudah saya beri pengertian sehingga guru kelas 6 itu mengikuti pendapat saya. Ya iya, Pak, kalau begitu nanti lain kesempatan saya akan meneruskan ide-ide saya yang akan saya lakukan ke depannya. Yang satu juga sama, sehingga yang bersangkutan yang kedua itu sudah artinya sama-sama nyaling menyadari bahwa oh iya, kalau semua mempertahankan nggak ada putus-putus kan, Pak ya. Jadi setelah saya istilahnya sidang, Pak, sidang, setelah itu yang bersangkutan, oh iya Pak, mohon maaf saja kalau saya keras seperti ini. Yang satu juga mohon maaf kalau ada seperti ini. Artinya sudah kondusif lagi di antara kedua belah pihak, antara guru kelas 6 dengan yang saya beri tugas untuk pengaturan pawai budaya itu tadi. Itu Pak sementara yang saya sampaikan, nanti bisa disambung lagi. Oke. Terima kasih Pak Nyoto atas sharingnya, terus kemudian atas ceritanya tentang sebuah kasus yang sudah dialami oleh Pak Nyoto. Nanti untuk kedepannya saya akan menganalisis kasus permasalahan yang dialami Pak Nyoto serta bagaimana proses pengambilan keputusannya. Nanti kalau misalnya dalam kegiatan menganalisis saya ada permasalahan atau nanti saya hubungi Pak Nyoto lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf terus mengganggu. Semoga Pak Nyoto selalu diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih banyak Pak Nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.